Berarti saya waktu itu sekolah teologi. Karena begitu saya masuk Kristen, dua-duanya Kristen itu tidak ada arahan hidup. Saya jadi iblis, kafir, dan setan. Minum, mabuk, dan berjudi. Di situ, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja. Itu yang saya bingung. Sekarang saya mempertuhankan Yesus. Seseorang dikatakan cerdas itu harus punya standar, tapi sepertinya hal itu tidak berlaku bagi channel Ngaji Cerdas. Bagi channel ini, siapapun yang mualaf langsung dianggap cerdas, walaupun narasi yang disampaikan si mualaf itu tidak akademis, tidak sistematis, tidak logis, bahkan juga cenderung mengarah ke arah pembodohan. Nah, lagi-lagi hal ini terjadi di dalam video yang akan kita reaction ini yang diupload oleh channel Ngaji Cerdas. Ikuti sekolah teologi gara-gara satu ayat dalam Alkitab membuat bapak ini mantap masuk Islam. Cerdas jadi mualaf padahal sekolah teologi dan dalami Alkitab. Mari langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum Pak Albinus Alan. Waalaikumsalam. Ya baik, beliau bernama Albinus Alan. Bapak masuk Islam itu tahun berapa Pak? Tahun 2007. 2007 ya? 2007. Ya, namanya Pak Albinus Alan ya. Masuk Islam dari tahun 2007 katanya. Berarti kalau kita hitung sampai saat ini, ya sekitar ada 16 tahun lah dia sudah jadi mualaf ya, atau sudah masuk Islam. Oke, kita lanjut lagi. Masuk Islam karena nikah atau karena apa Pak? Bukan karena nikah. Mungkin itulah yang namanya boleh dikatakan oleh karena apa? Oleh karena lika-liku kehidupan saya ya, sebagai orang, sifatnya manusia kan, sifatnya manusia itu selalu mencari apa namanya, yang sebenar seperti apa gitu Pak. Dalam lika-liku kehidupan saya yang pertama itu kan. Tapi mohon maaf dulu ya kepada kaum saya yang menonton saya. Mungkin kalau tidak salah semuanya kenal dengan saya Albinus Alan ya. Yang pertama saya minta maaf kepada ya sebagai pendeta yang mengajar saya dulu. Mohon maaf seadanya menonton saya ya. Ini ustadz yang membina saya. Mohon maaf saya bukan melecehkan, meremehkan, dan bukan memfitnah. Ini faktanya sampai saya memilih Islam. Bukan berarti saya meremehkan agama lain. Mohon maaf ya. Itu atas pribadi saya sendiri ya. Nah, lepas dari itu saya mau ceritakan sedikit lika-liku kehidupan saya sampai ada Islam dalam tubuh saya, hati saya, dan pikiran saya. Karena apa? Bukan saya arti kata saya melecehkan agama orang, meremehkan atau tidak membenarkan agama orang. Karena di dalam kehidupan saya, pertama maka saya dinamakan Albinus Alan. Mohon maaf, memang bapak dan mama saya sudah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Ini bina bapak dan mama saya itu sebagai orang Katolik. Katolik yang diakui saya pertama itu Katolik Roma. Ya, jadi Bapak Albinus Alan ini sebelum dia mualaf katanya dulu dia beragama Katolik ya. Dia juga menjelaskan katanya Katolik yang diakui pertama itu Katolik Roma. Oke lah, sampai di sini nggak ada masalah ya. Kita lanjutkan lagi apa narasi selanjutnya yang dia sampaikan. Di dalam lika-liku kehidupan saya waktu itu belum punya istri, masih bujangan. Jadi bukan berarti dalam agama saya tidak dibina atau dibimbing. Karena apa? Karena ajarnya itu tidak ditemukan. Karena saya belajar kitab Injil itu tidak ditemukan ayat apa yang membuat saya hidup agak bisa lurus. Ternyata ketika saya punya istri, sekitar 13 tahun ke depan, punya anak saya yang ketiga, saya di daerah istri saya ya, itu kalau tidak percaya kalian, nama daerah istri saya Sopan Baru namanya, kilometer 17 Kulapis, itu alamat saya yang pertama. Di situ bergabung dengan apa namanya, di situ ada agama yang agak saya pandang agak lumayan. Bukan berarti agama saya yang tadi Katolik itu jelek. Saya bergabung, berarti saya mencari ilmu kebenaran seperti apa. Di situ pertama saya masuk situ, saya dididik oleh bapak pendeta saya, itulah Pak Yohanes Segegiam. Itulah pendeta saya yang pertama itu yang mendidik saya.
Berarti saya waktu itu sekolah teologi. Berarti sekolah pendetaan. Walaupun saya tidak tamat, tapi di situ saya menimba ilmu. Ya, di bagian ini ada beberapa hal yang janggal ya teman-teman, karena dia bilang tadi dia beragama Katolik, tapi dia menyebutkan tokoh agamanya itu pendeta. Padahal kan di dalam Katolik itu lebih dikenal dengan sebutan pastor atau romo, ya kan, atau father. Banyak ya sebutan-sebutan, jarang pakai istilah pendeta, itu nggak ada. Biasanya pendeta itu lebih ke Kristen Protestan sih, ya. Dan dia mengaku pernah sekolah teologi ya katanya, walaupun nggak sampai lulus ya, nggak sampai selesai. Nah ini makin aneh lagi, setahu saya orang Katolik itu bukan sekolah teologi, tapi sekolah seminari. Jadi bukan teologi, kalau teologi itu lebih ke Kristen Protestan, makanya sekolah teologi ya, sekolah tinggi teologi ya, atau STT. Dan nanti gelarnya itu jadi sarjana teologia, S2-nya Master of Theologia ya. Kalau S3-nya Doctor of Theologia ya. Jadi aneh nih, ada beberapa yang sepertinya Bapak ini nggak paham tentang Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan ya. Jadi meragukan ya, ini Bapak benar-benar mantan Katolik atau bukan ini? Di situ ilmu itulah yang saya emban sampai sekarang, maka sampai masuk Islam. Bukan berarti saya masuk Islam itu melecehkan agama Pak. Sekian ya Pak Yohanes ya, kalau Anda nonton saya, mohon maaf. Terima kasih atas ilmunya. Udah sekitar 3 tahun, berkisar 3 tahun, saya merantau meninggalkan anak istri saya. Itulah lika-liku kehidupan saya. Karena apa? Karena begitu saya masuk Kristen, dua-duanya Kristen itu tidak ada arahan hidup. Nah, pada bagian ini jadi semakin membingungkan narasi Bapak ini ya. Dia bilang katanya masuk Kristen dua-duanya dan dia tidak punya arah hidup katanya. Masuk Kristen dua-duanya maksudnya dari Katolik ke Protestan gitu atau bagaimana? Kan tadi katanya Bapak ini dari Katolik baru masuk mualaf ya, tapi kenapa jadi masuk Kristen dua-duanya tidak ada arah hidup? Jadi saya bingung di sini teman-teman. Ini katanya orang cerdas tapi kok membuat sebuah cerita aja ndak sistematis gitu dan membuat kita bingung dengan cara ngomongnya ya. Kayak gini kok dibilang cerdas ya. Tanya semua kawan yang kenal dengan saya yang namanya Alam. Saya jadi iblis, kafir, dan setan. Minum, mabuk, dan berjudi waktu itu. Karena apa? Karena tidak ada orang pembina, tidak ada temukan ayat-ayat yang seperti apa. Bukan berarti Islam suci dan neraka, bukan arti Kristen neraka dan surga, bukan. Sampai di sini narasinya makin ngawur ya teman-teman, karena dia bilang dia pernah jadi setan, jadi kafir, jadi iblis katanya, sampai dia punya hobi itu minum, mabuk, dan juga berjudi ya. Cuma yang anehnya di sini Bapak ini yang melakukan dosa-dosa ini, tapi yang disalahkan itu Alkitab. Padahal kan jelas dalam Alkitab kan dilarang semua dosa-dosa ini ya. Termasuk itu mabuk, termasuk berjudi. Pokoknya adalah batasan-batasan atau perintah-perintah dari Tuhan yang melarang orang Kristen itu untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa-dosa ini, teman-teman. Tapi yang lucunya di sini adalah Bapak ini yang melakukan semua pelanggaran, Bapak ini yang melakukan dosa-dosa ini, tapi yang disalahin Alkitab. Harusnya ini kan berarti pure dari pribadi Bapak ini sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Karena setiap orang, siapapun itu, pasti bisa jatuh dalam dosa. Ya, jadi jangan salahkan Alkitabnya, tapi salahkan diri Bapak. Kenapa Bapak tidak mengindahkan atau tidak menuruti apa kata Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi dalam hal ini Bapak ini adalah oknum, ya. Bapak bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Maksud saya, karena ayat yang saya temukan di situ, karena saya bingung. Bingungnya apa? Di dalam ketuhan saya itu mulai bingung saya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi sehingga saya di situlah saya temukan ayat itu. Ketika saya bergaul dengan orang Muslim, tapi orang Muslim itu bukan ngajak saya Muslim, bukan. Saya menimba ilmu sikit. Bukan berarti saya langsung masuk Islam. Saya cari dulu Islam itu seperti apa, benar atau tidaknya nama Islam. Ada temukan ayat itu, memang saya tidak paham betul dengan ayat bab dengan ayatnya. Tapi temukan satu lagi. Di ayat di kitab Alkitab itu yang saya baca, itulah maka saya sampai saya meyakini Islam. Karena apa? Karena ayat itu. Di situ ayat itu di 10 perintah Allah. Di situ jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja.
Ya, makin kemari jadi makin aneh ya narasi Bapak ini ya. Saya makin ragu jadinya. Ini beneran dulunya pernah Kristen atau juga pernah sekolah teologi ya? Karena apa yang dia sampaikan itu aneh-aneh gitu. Nggak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Apalagi ayat yang dia kutip ya. Dan itu ayat kutip itu sama sekali nggak ada terdapat di dalam Alkitab. Gitu ya. Yang tadi dia bilang merupakan 10 perintah Allah katanya, yang dimana ada tertulis salah satunya, jangan memuja berhala, berbaktilah hanya kepadaku saja katanya. Ya, jadi itu ada di Keluaran 20 ayat 4 ya, dan bunyinya bukan seperti itu. Yang benar itu seperti ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan di ayatnya yang kelima itu diperjelas lagi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, jadi nggak ada masalah. Kita semua orang Kristen nggak ada kok yang menyembah patung. Nggak ada yang menyembah dan sujud kepada patung. Tidak ada. Jadi patung itu hanya simbol dalam ajaran kita. Beda dengan yang ada di Mekah sana ya, yang ada batu gitu ya. Lalu dikelilingin, lalu sujud-sujud di sekelilingnya. Bahkan ada itu yang batu yang menyerupai sesuatu itu yang kemudian dicium-cium sampai mereka itu rebut-rebutan cium-cium itu barang ya. Jadi nggak ada dalam Kristen kita memuji atau menyembah patung, itu nggak ada. Jadi Bapak ini udah narasinya salah, ayatnya salah. Saya nggak ngerti nih di mana letak cerdasnya. Berarti yang mengatakan itu bukan kita. Itu adalah wahyu Allah kepada Nabi tadi. Tapi ketika begitu saya masuk, saya baca ke 10 perintah Allah itu, begitu saya masuk dalam Kristen, kok Allahnya sampai 3? Itu yang saya bingung. Sekarang saya mempertuhankan Yesus. Bukan saya menjelek-jelekkan, tapi Yesus, baru Yesus pun ngomong di situ. Di Injil Lukas ada. Aku datang ke dunia bukan menghilangkan hukum Taurat, bahkan menggenapi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Janjinya para nabi dulu, sampai ke Yesus. Ya, ini yang terakhir ya teman-teman. Dan makin ngawur ternyata teman-teman ya. Lagi-lagi dia mengutip satu ayat yang sama sekali, jauh sekali dari ayat aslinya ya. Jadi ke ayat karangannya Bapak ini doang. Mungkin yang tadi dia katakan, aku datang ke dunia bukan menghilangkan hukum Taurat, bahkan menggenapi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, katanya seperti itu. Dan yang lucunya, dia bilang ayat ini terdapat dalam Injil Lukas. Padahal bukan di Lukas ini ayat, tapi di Matius 5 ayat 17. Duh, Bapak, saking cerdasnya kok jadi begini sih. Makin ragu saya, ini beneran nggak pernah sekolah teologi ya ini. Kenapa jadi ngawur-ngawur begini ya? Ayatnya yang benar berkata demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi memang nggak ada yang ditiadakan. Hukum Taurat itu dan kitab para nabi. Dan semuanya ada kok. Satu iota pun tidak ada yang dihapus di dalam Alkitab. Semuanya ada tertulis di situ itu. 10 perintah larangan, hukum Taurat, dan sebagainya. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus menggenapinya, bukan menghapus atau meniadakannya? Ya karena hanya di dalam Tuhan Yesus lah seluruh hukum Taurat itu tergenapi. Mulai dari yang pertama sampai yang ke-10. Yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Ya, dan semua itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan hanya dia saja yang bisa menggenapinya. Manusia nggak ada satupun yang bisa menggenapi 10 hukum Taurat ini. Makanya dikatakan menggenapi. Jadi sekali lagi ya buat Bapak ya. Lagi-lagi ngaji cerdas ini, saya nggak ngerti ini orang-orang dari mana yang dikumpul-kumpulin sama ngaji cerdas ini dijadikan narasumber ya. Satu pun nggak ada yang otaknya normal gitu loh, narasinya normal gitu loh. Semuanya ngomongin Kristen tapi salah mulu gitu loh. Bahkan termasuk juga kutipan-kutipan ayatnya itu nggak ada yang bener. Walaupun ngakunya sekolah teologi ya, walaupun ngakunya Kristen taat dan sebagainya, tapi sama sekali nggak ada satupun yang saya temukan yang benar-benar otaknya itu nyambung gitu loh. Parah sih memang ngaji cerdas ini ya. Nah itulah beberapa narasi dangkal dan bodoh yang sudah kita luruskan ya dari mualaf ini ya, yang katanya sekolah teologi. Jadi gimana menurut kalian ya teman-teman? Bapak ini cerdas gak ini? Ya Bapak ini benar-benar sekolah teologi nggak kira-kira? Kalau saya sih meragukan ya. Soalnya dibanding Bapak ini, anak didik saya di remaja ataupun pemuda gereja,
Itu masih banyak yang jauh lebih cerdas dibandingkan Bapak ini dalam memahami kekristenan dan juga Alkitab. Jadi sekali lagi saya ragu kalau ini pernah sekolah teologi, walaupun tadi katanya nggak lulus, cuma 2 tahun, tapi ya nggak sampai segitunya juga kali ya ketololannya. Oke lah teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.